Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSUSU sekalian, dimanapun kalian berada. Apa kabarnya semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya berlaku sebagai host, Dr. Muhammad Gusti Haryandi. Saya merupakan residen di Departemen THTKL RSUSU. Kali ini saya akan memandu podcast kita pada kali ini. Dan juga setelah hadir bersama kita nih di hadapan saya Dr. Carlo Maulana Akbar, spesialis THTBKL, MCAT ORL HNS. Beliau akan menjadi narasumber kita pada podcast kita kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai topik yang cukup banyak dipertanyakan di masyarakat umum, yaitu penyakit amandel apakah harus dioperasi? Mungkin itu merupakan pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh sobat sehat rumah sakit USU sekalian. Buat pendengar podcast rumah sakit USU, kita sudah merangkum beberapa pertanyaan di sosial media kita dan akan kita kumpas tuntas pada kesempatan kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya kepada Dr. Carlo mungkin bisa sapa sobat rumah sakit USU sekalian, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sobat sehat rumah sakit USU dimanapun berada. Salam sehat semua ya. Iya, Dr. Carlo ini merupakan salah satu staf di Poliklinik THT Rumah Sakit USU. Beliau juga merupakan staf pengajar di Departemen THTKL FK USU dan mungkin sudah tidak asing lagi buat kita di Kota Medan. Oke, Dr. Carlo, kita mulai dengan pertanyaan. Kita mulai dengan ini, Dok. Pengenalan sedikit ya, Dok. Oke. Sebenarnya tonsilitis atau bahasa awamnya itu radang amandel. Apa sih itu, Dok, sebenarnya? Oke, terima kasih Dokter Gusti. Jadi kita saat ini membahas mengenai penyakit peradangan amandel ya, atau biasa bahasa medisnya disebut tonsilitis. Oke. Jadi sebenarnya amandel itu atau tonsil itu merupakan suatu jaringan limfoid ya di dalam tubuh yang fungsinya untuk sistem kekebalan tubuh kita. Jadi di setiap manusia itu memang ada si amandel ini, oke? Tapi bukan cuma si amandel ini yang merupakan sistem kekebalan tubuh di daerah rongga kepala kita. Ada beberapa lagi seperti adenoid ya kan, habis itu ada yang namanya tonsil lingua itu di pangkal lidah ya kan, kemudian ada namanya tonsil tuba dan lateral wall, oke, itu dan juga tonsila palatina ini ya, dan itu merupakan suatu sistem kekebalan tubuh yang biasa disebut cincin Waldeyer, oke. Jadi apabila si amandel ini mengalami peradangan atau infeksi, seperti yang kita tahu kan, pertama kali udara masuk ke dalam rongga mulut ya, udara bersih maupun kotor itu masuk ke dalam rongga mulut pasti terpapar dahulu nih sama si amandel ini. Makanya dia sebenarnya paling sering nih terpapar sama infeksi, makanya paling gampang terkena infeksi amandel. Maka apabila dia mengalami peradangan atau infeksi, maka kita sebut dia tonsilitis atau infeksi amandel, seperti itu. Oke, dokter, kita masuk. Ini ada pertanyaan, Dok, mengenai tonsilitis, Dok. Obatnya apa saja ya, Dok, untuk radang amandel tonsilitis ini, Dok, dan pemakaiannya berapa lama, Dok? Oke. Baik, terima kasih Dokter Gusti. Jadi pengobatan peradangan amandel atau infeksi amandel ini terdiri dari medikamentosa, obat-obatan atau tindakan operasi ya. Itu tapi tergantung apa penyebabnya. Ya kan, bisa karena virus, bakteri ataupun jamur ataupun alergi. Nah, dan apabila kejadian ini berangsur terus-menerus, infeksinya berulang-ulang terus-menerus dan sampai menimbulkan komplikasi, maka itu harus dilakukan tindakan operatif. Gitu. Ya, seperti itu. Oke, dokter. Jadi pengobatannya nggak semua dioperasi ya, Dok? Ada juga dikasih obat-obatan dulu ya, Dok, ya, sesuai penyebabnya ya, Dok. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Dok. Semakin jelas ya, Dok, bahwa amandel itu tidak semuanya dioperasi.
Nah, amandel yang seperti apa dok yang perlu dioperasi dok? Indikasinya apa saja dokter? Oke. Jadi itu tadi seperti topik kita ya, apakah semua Apakah infeksi amandel penyakit atau amandel amandel itu harus harus dioperasi gitu kan. dioperasi? Nah, Ya, dok. sebenarnya tidak semua, itu tergantung indikasinya. Oke. Jadi itu tadi kapan pasien-pasien atau penderita tonsilitis atau infeksi amandel ini harus dioperasi apabila dia udah menimbulkan komplikasi atau sudah masuk indikasinya. Contohnya apa? Yang pertama itu ada indikasi absolut namanya. Itu indikasi yang harus segera kita kerjakan atau operasi. Contohnya apa? Apabila amandelnya sudah terlalu besar sampai menutup rongga saluran nafas, ya, sehingga dia menyebabkan obstruktif, ya, sehingga gejalanya seperti apa? Biasa dia tidur ngorok atau snoring, Ngorok ya, dok, ya. oke? Atau dia begitu tidur dia terbangun tengah malam, ya, atau sewaktu tidur dia terbangun tiba-tiba sesak nafas. Nah, itu udah harus indikasi absolut untuk kita operasi, ya. Dok. Oke, kemudian berikutnya indikasi yang harus segera dioperasi juga pada pasien-pasien infeksi amandel. Berikutnya apabila amandelnya mengalami timbul nanah di rongga amandelnya, itu kita sebut abses peritonsiler, ya. Abses peritonsiler ini apabila tidak segera dikerjakan, dia akan absesnya itu atau nanahnya itu bisa menyebar ke bagian lain atau dan dapat mengancam jiwa jadinya nanti. Jadi bahaya dok ya Iya. kalau dibiar-biarin ya dok ya. Ya. Oke, kemudian kapan perlu kita operasi lagi? Kalau juga dia ini pada anak-anak dia menyebabkan demam sampai kejang-kejang. Oh, iya. Demam kejang akibat peradangan amandel itu harus segera kita operasi, ya kan? Kemudian yang terakhir yang harus kita operasi juga kalau si pasien menderita peradangan atau infeksi amandel lebih dari 4 kali dalam 1 tahun periodenya. Ya, aduh dok, sering kali nih sakit nelan. Kumat-kumat gitu ya dok. 1 bulan sekali mungkin dia sakit menelan, 1 bulan sakit menelan sampai demam, meriang segala macam. Itu udah indikasi Perlu dioperasi ya dok ya. baiknya diedukasi ke pasien bahwa ini harus kita operasi aja. Begitu ya dok ya. Jadi untuk operasi sendiri ada banyak ya dok ya indikasinya dok ya. Nggak semerta-merta semua radang amandel itu harus dioperasi ya dok. Harus sesuai indikasi juga ya dok ya. Oke dokter. Juga ada pertanyaan dok. Apakah ada kondisi dok di mana amandel itu tidak boleh dioperasi dok atau kontraindikasinya dok? Apa aja dok? Oke. Jadi kan dokter Gusti, kapan pasien infeksi amandel atau tonsilitis ini tidak boleh dioperasi? Yang pertama, yang pasti pada keadaan dia sedang meradang atau sedang infeksi, ya. Sedang infeksi baiknya kita tunggu dulu sampai dia reda radangnya, ya. Seperti itu, kita kasih dulu obat-obatan terapi yang sesuai. Setelah reda radangnya, reda nyerinya dan infeksinya, maka kita lakukan operasi. Itu yang pertama. Yang berikutnya tentu sebelum operasi kita harus melakukan screening, ya, terutama screening perdarahan. Kita harus lihat dulu gimana perdarahannya, gimana pembekuan darahnya, kemudian tanda-tanda infeksi peradangan ada tidak atau HB-nya cukup atau tidak. Oke. Kalau ternyata ada gangguan pembekuan darah atau ternyata dia ada gangguan darah, maka itu kita tunda dulu. Sebaiknya kita terapi atau obati dulu lah gangguan darahnya nih. Diperbaiki dulu ya dok ya. Kemudian apabila kita curiga-curiga dengan keganasan, ya. Jadi amandel ini kan ada juga yang menyebabkan atau terjadi tumor amandel atau tumor tonsil atau keganasan pada tonsil, ya. Itu dilihat dari mana? Dari permukaan amandelnya. Biasa permukaannya rapuh, mudah berdarah, ya. Dan biasa berada pada satu sisi amandel aja. Amandel ini kan ada 2 sisi, ya, sisi kanan dan sisi kiri. Apabila satu sisi aja mengalami pembesaran dengan permukaan yang tidak rata dan mudah berdarah, maka curiga kita keganasan. Ganas ya dok ya. Bagus jangan coba
operasi dulu, iya, bagus kita biopsi. dipastikan sebentar, dulu itu gitu biar ya dok sedang. ya. Oh Gitu. seperti itu ya dok ya. Jadi dulu untuk tindakan operasi ini juga harus kita persiapkan ya dok ya. Harus kondisinya dalam kondisi siap dan prima semua ya dok ya. Baru Iya. kita lakukan tindakan ya dok Iya, ya. benar. Seperti itu. Kemudian dok ada pertanyaan lagi nih dok. Biasanya ini pertanyaan yang sering ditanyakan dok dan menjadi kekhawatiran bagi para calon pasien dan orang tua pasien dok. Mereka takut operasi itu biasanya kan serem, lama gitu dok. Biasanya berapa lama sih dok tindakan pengerjaan operasi tonsil ini dok atau operasi amandel ini dok? Oke. Biasanya untuk operasi amandel ya, terutama apabila dengan itulah tadi persiapan pre-operasinya yang mantap ya, semuanya sudah terjajaki dengan baik, maka operasi ini mudah-mudahan akan berjalan dengan baik ya. Mengenai durasi waktu itu sebenarnya tergantung pada operator atau dokter bedah THT-nya masing-masing ya. Cuma ya rata-rata itu berkisar 45 sampai 1 jam. Tapi yang perlu diketahui pada pendengar di rumah bahwa operasi amandel ini kita operasi melalui rongga mulut ya. Kita tidak ada membelah-belah leher atau membelah daerah mulut segala macam ya. Jadi pasien kita lakukan kita buka mulutnya ya dengan menggunakan alat yang kita sediakan, sehingga dari rongga mulut itu akan terlihat amandel yang akan kita operasi, udah langsung kita potong, udah selesai. Gitu ya dok ya. Nggak seperti yang dibayangkan orang-orang gitu dok ya. Nggak semenyeramkan itu ya dok Nggak ya. ada Nggak ada dibelah-belah dibelah-belah leher, gitu ya nggak dok ya. ada itu. Itu iya itu banyak tuh dok ditanyakan pada pasien kan takut gitu dok Iya. untuk dioperasi. Jadi nggak perlu takut untuk sobat rumah sakit USU untuk dioperasi amandel. Oke, kemudian dok ada juga banyak pertanyaan nih dok untuk tindakan operasi ini dok. Biasanya komplikasi apa saja yang bisa terjadi dok setelah pasien dioperasi tonsil ini dok? Jadi komplikasi pada operasi ya, atau setelah operasi atau post operasi pada penderita amandel ini sebenarnya yang paling dikhawatirkan ya perdarahannya ya, karena di amandel itu banyak melintang pembuluh darah di situ ya. Jadi tapi itu nggak usah khawatir ya. Yang pertama yang penting perdarahan, yang kita takut itu perdarahannya terkontrol atau tidak. Tapi sebelum kita selesai operasi ya, kita harus memastikan dulu memang area yang kita lakukan operasi itu memang tidak ada lagi darah-darah yang aktif atau mengalir. Dengan cara apa? Bisa kita ikat atau bisa kita kauter ya, atau dibakar gitu, sehingga kita selesai operasi apabila perdarahan clear, tidak ada masalah atau tidak ada mengalir lagi, sehingga habis operasi nanti tidak ada tuh kejadian perdarahan lagi setelah di ruangan ada perdarahan lagi, seperti itu ya. Dan satu lagi, setelah dioperasi, apalagi nih sering nih suka nih anak-anak nih kalau dibilang gini ya kan, pada anak-anak sih, pada semua pasien-pasien setelah dioperasi amandel biasa itu segera diberikan es krim ya. Es krim terserah mau Walls mau apa segala macam yang ya lembut-lembut lah dok es krimnya pokoknya yang satu cup itu enak, bebas ya. Tujuannya apa? Ternyata dingin-dingin atau ice cream itu dapat mengurangi nyeri pada pasien-pasien post operasi. Iya. Tapi anak-anak taunya kan dikasih es krim nih. Enak gitu ya dok ya. Iya. Sambil lah dok ya, sambil enak deh, sambil mengurangi nyerinya juga gitu ya dok ya. Gitu. Itu. Iya dokter. Jadi untuk sobat rumah sakit USU semakin jelas ya, dan tidak perlu takut untuk komplikasi sendiri biasanya ditanganin sebelum selesai operasi, semua perdarahan dihentikan biasanya gitu ya dok ya. Dan pasca operasi juga untuk nyeri kita bisa kasihkan obat-obat nyeri juga ya dok ya, dan tadi pemberian es krim tuh untuk mengurangi nyerinya juga. Oke, kemudian ada juga pertanyaan nih dok, kalau seandainya dok udah dijelaskan nih, udah semua dok, udah indikasi, tapi pasien masih takut juga dok dan dibiarin tuh amandelnya, bahayanya apa sih dok? Gitu. Ya, jadi yang penting kalau udah sesuai indikasi yang kita jelasin tadi ya, tapi pasien masih berunding atau belum mau melakukan
operasi, yaitu semua hak pasien ya, peserta sobat rumah sakit USU ya. Jadi apabila tidak dilakukan operasi, misalnya yang pertama tadi adanya sumbatan jalan nafas atas gara-gara pembesaran amandel ya, itu apabila dibiarkan secara terus-menerus dapat mengurangi oksigenasi ke otak terutama, sehingga pada anak-anak menyebabkan berkurangnya perkembangan otak, berkurangnya nalar pada si anak tadi ya, dapat mengurangi dia jadi sering lelah, sering ngantuk pada waktu dia aktivitas atau belajar gitu ya, karena oksigenasinya sangat tidak sampai tuh ke bagian otaknya. Tapi yang paling penting dapat mengganggu perkembangan otaknya, itu yang utama ya, akibat apa? Pembesaran amandelnya tadi. Oke. Kemudian yang dikhawatirkan lagi apabila itu tadi peradangan atau infeksi amandel yang sampai membentuk akumulasi nanah ya. Nanah itu akan terus mengalir dari rongga-rongga leher ya, sehingga bisa menyebar ke daerah lain, dan yang paling ditakuti apabila dia sampai turun ke daerah dada ya dok. Ya, maka komplikasi atau faktor resiko mengancam jiwanya akan lebih tinggi lagi gitu ya. Nah itu kemudian apabila tadi belum mau dikerjakan, padahal dia udah sering kumat-kumat nih infeksinya, lebih dari 4 kali dalam 1 tahun ya. Jadi ternyata infeksi amandel tuh paling sering disebabkan bakteri ya, namanya Streptococcus, dan Streptococcus ini ternyata dia suka pindah-pindah gitu. Dia suka bermigrasi ke organ lain ya. Jadi kalau dia sering menyebabkan infeksi, maka jumlah bakterinya makin banyak, maka dia akan bisa berpindah ke jantung misalnya. Dia bisa bermigrasi ke organ jantung, menyebabkan infeksi jantung, perikarditis misalnya. Kemudian dia bisa bermigrasi lagi paling sering ke ginjal, menyebabkan nefritis atau infeksi ginjal, dan biasanya juga ke tulang ya, ke bagian tulang-tulang. Nah, jadi itu dok. Jadi ternyata apabila infeksi amandel ini sudah menyebabkan komplikasi atau sudah ada indikasi operasi, tapi pasien belum mau melakukan, ya tadi yang saya bilang itu bahaya yang bisa terjadi. Ya, dok, ya. Iya, cukup bahaya. Jadi buat sobat USU semua tidak perlu takut, jangan dibiar-biarin. Nanti bahaya-bahaya yang dijelaskan oleh Dokter Carlo itu bisa terjadi. Begitu ya dok ya. Kemudian dokter, kalau pasien sudah dioperasi amandel dok, apa saja pantangan makanannya dok setelah operasi amandel tersebut dokter? Pantangan makanan setelah operasi? Setelah operasi dokter. Maksudnya setelah pasien dioperasi itu nggak boleh makan apa aja setelahnya dokter, supaya dia cepat sembuh gitu dok. Intinya untuk setelah pasien habis dioperasi, dia mungkin ya itulah makan es krim tadi untuk mengurangi rasa nyerinya. Kemudian kalau bisa untuk makanannya diharapkan makanan bubur-bubur dulu ya, atau yang lunak ya, supaya apa? Supaya tidak melukai bekas-bekas luka operasi tadi. Itu aja ya. Dan itu kita lihat sampai selama 3-4 hari, bahkan sampai seminggu gitu. Apabila sudah terbentuk jaringan-jaringan fibrin namanya, atau jaringan pengganti jaringan luka tadi, maka ya udah bisa pelan-pelan mengkonsumsi makanan-makanan padat yang agak keras seperti gitu. Biasa gitu ya dok ya. Ya. Tapi itu habis operasi yang penting jangan makan yang terlalu keras dulu gitu. Ada beberapa kasus dia habis operasi makan keripik ya, keripik atau makan kerupuk ekstrim, gitu kan. Maka dia tiba-tiba datang ke kita dengan keluhan berdarah lagi gitu, bekas lukanya gitu, atau bekas operasinya. Itu yang ditakutkan gitu. Jadi kalau bisa kita makan yang lunak-lunak dulu, yang bubur-bubur dulu ya, sehingga dapat mempercepat penyembuhannya dok. Gitu dok. Berarti untuk penyembuhan aja ya dok ya. Setelah itu kan boleh makan seperti biasa ya dok. Boleh, habis itu bebas makan ya dok ya. Iya. Gitu dok. Jadi nggak ada masalah. Bukan berarti habis dioperasi nggak boleh makan
makan enak-enak lagi masih Enggak. boleh ya dok Iya, ya? masih boleh ya. Boleh ya Hanya dok. habis operasi aja ya kita makannya kalau bisa yang lunak-lunak dulu, kalau bisa yang dingin-dingin ya. Habis itu bisa makan Bisa sepuasnya. makan, Apa iya. aja boleh. Wis, Mantap. mantep. Iya. Oke dokter, kemudian dokter banyak juga yang nanya nih dok, kalau di operasi itu biasanya pemulihannya berapa lama dok? Dirawatnya dok sampai pemulihan pasien bisa kembali normal lagi dok, berapa lama itu dok biasanya? Iya. Oke, jadi Dokter Gusti setelah dioperasi, kapan penyembuhannya gitu ya, post operasi. Sebenarnya kalau penyembuhan itu kan tergantung dari sistem imun tubuh masing-masing. Ada yang memang pasiennya selama ini gizinya baik segala macam, maka ya udah penyembuhannya pasti akan lebih cepat ya. Apabila ada yang mungkin yang gizinya kurang atau gimana, itu penyembuhannya pasti sedikit lebih lama dibanding yang gizinya lebih baik gitu. Tapi ya perkiraan kita nggak bisa nentuin, tapi kurang lebih ya 1 minggu ya, kurang lebih 1 mingguan itu pasien udah bisa beraktivitas dengan normal lah. Semuanya udah oke, bisa makan bebas insya Allah. Gak lama-lama Aman. kali ya dok ya, Iya. seminggu aja ya dok ya. Iya. Gitu. Oke dokter, mungkin kalau dari pertanyaan yang sudah kita rangkum dok, sudah terjawab tuntas dok mengenai tonsilitis ini dok. Jadi saya coba sedikit buat kesimpulan ya dok ya dari pertanyaan-pertanyaan tadi, bahwa tonsilitis ini merupakan peradangan pada amandel ya dok ya. Infeksi dan peradangan pada amandel yang penyebabnya bisa dikarenakan infeksi kuman, virus maupun jamur, dan juga alergi ya dok ya, bisa bikin itu. Kemudian untuk pengobatannya sendiri bisa diberikan obat-obatan terlebih dahulu dok, dan dicari tahu penyebabnya ya dok ya. Kemudian setelah itu bisa dilakukan tindakan pengangkatan amandel atau tonsilektomi sesuai dengan indikasinya ya dok ya. Kemudian pasien pasca operasi amandel tetap bisa makan seperti biasa ya dok ya, namun hanya perlu makanan-makanan yang lunak untuk pemulihannya ya dok ya. Dan komplikasi dari tindakan operasi amandel ini biasanya paling sering perdarahan ya dok ya, namun bisa dikontrol ya dok saat operasi. Dan juga waktu pemulihan dari operasi amandel ini berbeda-beda tergantung kondisi pasiennya dok ya, tapi rata-rata 1 minggu sudah pulih 1 kembali minggu ya dok kurang ya, 1 lah ya. minggu kurang ya dok ya. Seperti itu dokter. Baik dokter, kemudian kita ada fakta atau mitos nih dok yang beredar di lingkungan sobat rumah sakit USU nih. Banyak fakta atau mitos yang sering kita dengar nih. Yang pertama yaitu mitos mengenai minum es menyebabkan amandel membesar dok. Itu mitos atau fakta dok kira-kira dok? Oke. Jadi ya sering ya dok. Ini dok kebanyakan minum es ini, iya makanya dok. sakit tenggoroknya gitu segala macam ya kan. Benar dokter, benar. Oke, sebenarnya yang pertama ya, yang paling mudah dulu kita ketahui bahwa penyebab amandel tadi itu kan karena virus atau bakteri ya. Kadang kan kita minum es krim itu kan kita jajannya atau minumnya kan di luar ya, di tempat makan, di restoran segala macam, yang kita nggak tahu nih sumber esnya itu Oh iya dok. higienis atau enggak Atau gitu. enggak ya dok? Batu esnya itu bagus apa enggak seperti itu ya. Bisa aja itu memang mengandung kuman ya kan, sehingga begitu dia terminum maka terjadilah infeksi amandel gitu ya. Iya dok, dia sering nih minum-minum es di restoran di mana segala macam, di kafe-kafe gitu ya kan. Iya. Makanya sakit tenggorok itu yang pertama kita harus tahu dulu, kalau ternyata esnya tidak higienis atau mengandung virus atau kuman, maka dia akan terkena infeksi amandel ya kan. Itu yang pertama. Kemudian ada beberapa jurnal yang mengatakan ya, teori mengatakan bahwa suhu tubuh kita tuh kan normalnya hangat ya, suhu tubuh terutama hidung, tenggorokan itu suhu temperaturnya tuh hangat. Jadi begitu masuk suhu yang mendadak
rendah atau terlalu tinggi, misalnya minuman yang terlalu dingin atau minuman yang terlalu panas, itu dapat mencederai atau membuat peradangan pada daerah yang dilaluinya gitu ya, sehingga dapat merusak mukosa selaput lendir yang ada di tenggorok, sehingga itu bisa buat memicu peradangan pada tenggorok atau infeksi tenggorok. Satu lagi, apabila dia lagi sakit tenggorok, ya kan, maka apabila dia sakit tenggorok terus dia tetap nggak bisa lepas dari minum es itu, ya kan, makanya udahlah sakit tenggorok, dia sering minum es, dok makin sakit nih tenggorok saya, karena ternyata itu tadi dia kan sedang infeksi nih, sedang merandak amandelnya, kemudian dia terpapar lagi sama si dingin temperatur suhu ya, itu akan merusak lagi mukosanya segala macam, sehingga penyembuhan jaringannya akan lebih lama ya, dok. Dan akan lebih merusak lagi, makanya makin parah lah ya, nyerinya atau infeksinya, seperti itu. Berarti fakta ya dok. Fakta. Jadi bener tuh untuk adik-adik sekalian kalau dilarang ibunya minum es, karena ada kaitannya memang terhadap radang amandel itu ya dok ya. Oke dok, kemudian untuk mitos yang kedua nih dok, amandel dioperasi dok bikin imun menurun dok, itu benar apa enggak dok? Fakta atau mitos tuh dok? Itu sering tuh. Fakta atau mitos, oke. Jadi ya sering banyak tuh ibu-ibu takut, dok anak saya kalau dioperasi amandel nanti dia jadi gampang sakit atau imunnya jadi menurun gitu ya kan. Jadi sebenarnya yang pertama kayak yang kita ceritakan dari awal tadi, kita mengoperasi amandel ini harus sesuai atau tepat indikasi gitu ya. Kalau udah tepat indikasi itu memang tidak bisa dipertahankan lagi Bu ya. Misalnya dia udah sampai menyumbat saluran nafas kayak saya bilang tadi ya, menyebabkan anak demam kejang dan itu berulang terus ya kan. Kemudian dia sering mengeluhkan sakit nelan yang berkali-kali dalam 1 tahun. Nah itu udah memang harus segera diangkat. Nah memang si amandel ini kan atau si tonsil ini kan merupakan salah satu sistem jaringan sistem kekebalan tubuh ya. Tapi dia hanya salah satu. Ada jaringan sistem kekebalan tubuh lain di dalam rongga kepala leher kita. Itu tadi saya bilang ada yang namanya adenoid, ada yang namanya tonsilla lingualis ya, ada yang namanya tonsil tuba gitu. Jadi apabila itu diangkat, maka peran-peran jaringan, masih ada peran jaringan yang tadi saya sebutkan tadi untuk membantu sistem kekebalan tubuhnya gitu. Jadi nggak usah khawatir Ibu ya. Tapi itu tadi selama dia masuk ke tahap indikasi operasi ya dok ya. Kalau bisa dipertahankan belum masuk indikasi operasi ya tetap kita pertahankan gitu. Tapi kalau memang nggak bisa dipertahankan lagi, angkat dan gak usah takut karena udah ada backupan ya, atau udah ada sistem kekebalan tubuh yang lain yang akan mengatur itu. Gitu sih. Berarti jadi, mitos ya dok ya. Itu mitos ya. Jadi gak usah takut. Habis dioperasi anaknya jadi sering sakit, imunitasnya turun karena masih ada organ yang lain ya dok ya yang mensupport ya dok. Oke dok, kemudian mitos yang ketiga nih dok, gejala radang amandel pasti selalu sakit tenggorokan dok. Itu benar apa enggak tuh dok? Oke. Ya jadi infeksi amandel ini pasti sakit nelan nggak sih? Sebenarnya enggak ya. Jadi infeksi amandel ini kan ada yang bersifat akut, ada yang kronis. Itu berdasarkan durasi waktunya ya. Kalau lebih dari 3 bulan itu kronis, kalau kurang dari 3 bulan itu biasa dikatakan akut. Oke. Nah, segala infeksi amandel yang bersifat akut itu pasti akan menyebabkan nyeri amandel ya. Tapi kalau dia udah kronis, biasa bukan sakit lagi keluhannya. Dok, tapi apa? Kayak rasa ganjal di tenggorok. Dok, saya kalau makan kok kayak ada yang nyangkut di tenggorok. Ya kan? Itu satu. Terus, dok, hawa mulut saya kok agak nggak enak nih dok gitu. Ya kan? Terus rasa berpasir di tenggorok. Pokoknya lebih ke rasa tidak nyaman aja di bagian tenggoroknya. Jadi nggak semuanya mesti sakit tenggorok ya, Dokter Gusti. Gitu. Hanya keadaan akut saja yang mengalami. Akut ya dok ya.
nyeri pada Nyeri ya, tenggoroknya. berarti mitos ya dok ya. Iya. Nah, nggak selalu pasti sakit tenggorok ya dok. Iya. Jadi kalau tenggorokannya nggak sakit, belum tentu amandelnya nggak radang ya dok ya. Kalau ada nggak nyaman, bisa jadi Iya. radang juga amandel, tapi kronis ya dok ya. Iya. Oh, satu lagi tandanya itu tadi kayak dia tidur ngorok yang Oh, terlalu iya, keras. iya, Jadi iya. perhatikan ya ibu bapak di rumah, apabila ada anaknya yang tidurnya ngoroknya kok keras sekali nih gitu, atau bapaknya kok ngoroknya keras sekali nih gitu ya. Hmm. Bisa kita pikirkan nih duluan, iya, oh iya. mungkin amandelnya agak besar ini. Hmm. Ya itu bisa salah satu yang perlu kita pikirkan, walaupun ada penyebab ngorok yang lain ya, tapi itu bisa lebih satu penyebabnya salah ya, satu penyebab yang harus kita pikirkan dulu gitu. Iya bener dokter tuh. Jadi bapak juga kalau ibu-ibu kalau suaminya ngorok keras tuh di rumah, mungkin amandelnya gede ya kan, boleh diperiksa juga ya dok ya. Udah dimiringkan ke kiri, miringkan ke kanan, dibalikkan kemana-mana juga, Masih juga nggak ngorok. berhenti juga ya kan. Udah kita coba cek nih aman. Iya betul dokter. Iya. Itu belum selamat bapak-bapak. Gitu ya dok ya. Oke dok, ini mitos yang keempat dok. Katanya amandel itu nggak menular dok. Itu mitos atau fakta dokter? Oke. Ya, jadi amandel menular atau tidak sebenarnya itu tadi ya berdasarkan penyebab. Penyebabnya. Oke. Kalau penyebabnya karena virus, bakteri atau jamur, ya itu kemungkinan bisa menular melalui udara ya, cipratan air ludah ya, melalui kontak makan dan minum gitu-gitu, itu bisa nular. Kecuali kalau dia penyebabnya karena alergi ya. Alergi ini kan dia sifatnya iritasi, sensitif ya. Kita sensitif terhadap satu zat tertentu yang menyebabkan apabila kita makan atau terkena zat itu jadi peradangan dan lama-lama bisa infeksi. Kalau itu tidak menularkan ya. Berarti amandel itu infeksinya bisa menular ya dok ya? Iya, Ya, tapi itu tergantung penyebabnya sih ya. tergantung penyebabnya ya dok ya. Iya. Oke dok, kemudian ini mitos atau fakta yang kelima dok, yang terakhir dok. Katanya radang amandel itu pasti selalu disebabkan oleh infeksi kuman dok atau bakteri. Tadi mungkin udah dokter jelaskan sedikit dok. Mungkin boleh dijelaskan lagi dok. Itu mitos atau fakta dok? Iya, jadi ya memang di kalangan masyarakat ya, kalangan awam, virus, bakteri, jamur itu kan identik dengan kata kuman. Kuman ya, iya kan? dok. Iya, jadi ya memang yang paling banyak infeksi penyebab peradangan atau infeksi amandel itu yang pertama virus ya, itu yang paling banyak, atau kita sebut infeksi saluran pernafasan atas ya. Kemudian paling sering juga bisa disebabkan bakteri tadi, dan yang bisa disebabkan karena jamur ya. Tapi bisa juga gak lepas juga karena alergi. Jadi bisa orang-orang juga, yang ya. menderita alergi ya di bagian kepala dan leher itu kemungkinan bisa menyebabkan amandel gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya virus kuman jamur, tapi alergi pun ternyata bisa menyebabkan peradangan atau infeksi amandel gitu. Berarti mitos itu ya dok Iya. ya. Banyak penyebabnya ya dok ya, harus dicari tahu itu ya dok ya. Itu alergi itu pun banyak. Alergi itu kan kita sensitif terhadap sesuatu, bisa karena lingkungan, bisa karena debu, ya, Makanan bisa karena juga asap, ya. makanan gitu. Jadi Iya. bukan cuma kuman aja sebenarnya itu tadi. Ya, jadi Iya. lingkungan, makanan itu semua Banyak bisa. faktor ya Iya. dok. Berarti mitos itu Oke. ibu-ibu, sobat rumah sakit usus kalian. Oke. Oke dokter, tidak terasa dok, semua pertanyaan sudah kita jawab nih dok dari Mantap. dokter Carlo. Sudah banyak ilmu dan pencerahan yang kita dapat nih, sobat rumah sakit usus kalian. Semoga dengan informasi yang diberikan oleh narasumber kita ini dapat memberi wawasan baru bahwasanya operasi amandel itu tidak semenakutkan yang dibayangkan banyak orang gitu ya dok ya. Kalau memang harus dioperasi ya memang harus kita operasi ya dok ya. Nggak perlu takut seperti itu. Oke dokter, terima kasih banyak dokter atas waktunya. Terima kasih. Kali ini dokter Salam sudah sehat buat Dokter Gusti. hadir. Terima kasih dokter Carlo. Mungkin kalau informasinya masih ada yang mengganjal nih, yang ingin tahu nih, dokter Carlo ini berpraktik di Poliklinik THT Rumah Sakit Usus setiap hari Kamis. Jadi kalau misalnya mau konsultasi, mau lebih tahu mengenai amandel nih, atau bapak-bapaknya juga misalnya mengorok tuh, ibunya mau bawa bapaknya untuk periksa amandel, boleh
jumpa Dokter Carlo ya di hari Kamis di Rumah Sakit USU Poliklinik THT ya dok ya. Oke. Seperti itu. Sehat selalu Dokter Carlo. Sama-sama, Terima Dr. kasih atas Gusti. ilmunya dokter. Mungkin kita Semoga bisa bermanfaat ya. Iya. Buat semua. Mungkin kita bisa jumpa di lain kesempatan ya dok ya, membahas topik-topik yang lain dokter, kesehatan yang lain. Buat sahabat Rumah Sakit USU sekalian, jangan lupa untuk tonton video yang lain di channel Rumah Sakit USU. Banyak video-video bermanfaat di situ. Kemudian Jangan lupa jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada komen-komen, boleh ditulis di kolom komentar. Mungkin itu saja. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.